Sampurasun, jumpa lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan melukis bunga teratai. Nah, bunga teratai ini adalah simbol dari kehidupan manusia. Nah, untuk pertama-tama saya akan melukis dulu sketsanya. Nah, sketsa ini ibaratnya kalau di bangunan itu ibarat ini pondasi ya. Jadi kalau pondasinya nggak kokoh, nggak kuat, bangunannya akan hancur. Nah, begitupun dalam dunia lukisan. Kalau sketsanya dia nggak mampu menguasai sketsa, maka dia tidak akan bisa membentuk sesuatu lebih sempurna ya. Jadi sketsa itu dalam dunia seni adalah hal yang paling dasar sebagai pondasi. Lalu kenapa saya melukis bunga teratai? Karena bunga teratai ini adalah simbol dari kehidupan manusia. Bayangkan bunga teratai itu tinggalnya di dalam kolam ya. Dia berasal dari lumpur, dari bawah, di dalam kolam. Kolamnya juga tidak selalu harus kolam jernih, bahkan ada kolamnya yang butek, sama sekali butek kolamnya itu, keruh, tapi dia tetap bisa hidup dan tumbuh naik ke atas, melewati air, melewati gelombang kehidupan. Dia tetap bertahan, ada hujan, ada panas, dia tetap tumbuh naik ke atas. Nah, sama seperti hidup kita, penuh dengan guncangan, cobaan, kita tetap teguh, sabar, tawakal, dan ikhlas. Itu gambaran dari bunga teratai. Meskipun dia tumbuh di atas lumpur hitam, tapi dia bisa mengeluarkan sari kehidupannya yang putih bersih. Ini kan simbol. Meski dia berada dalam lumpur hitam, dia tumbuh dengan kesuciannya, tetap putih bersih. Dan kenapa saya melukis teratai ini dengan 7 kelopak. Ini arti 7 itu adalah simbol dari 7 tingkatan daya hidup dan energi. Ya, salah satunya amaroh, ya, nafsu amarah, daya benda, nafsu lawamah, daya tumbuhan, nafsu supiah, daya hewan, nafsu mutmainah, daya jasmani, terus ruh ruhani, ruh rahmani, dan ruh rabbani. Itu yang dikatakan 7 tingkatan ya. 7 tingkatan dalam hidup. Nah, sama dalam hidup kita juga ada tingkatannya. Nah, kita berada di level mana nih? Makanya lukisan ini menggambarkan juga eldas ya, elemen dasar. Eldas itu elemen dasar hidup. Elemen dasar hidup itu kan satu ada api ya, merah warnanya, nafsu amarah itu. 2 ada air, itu kalau api ciberem, kalau air cikoneng ya, kalau air cikoneng. Dan kalau di Hindu api itu Brahma ya, dewa Brahma. Kalau air cikoneng atau nafsu lawamah
itu Dewa Mahadewa, Dewa Mahadewa. Nah, ini saya makanya gambarkan dalam trate itu kan komplit ya, ada warna merah di ujungnya sebagai simbol dari api, jilatan api kan warna merah di atas di ujung. Ada warna kuning simbol air, dan ada warna hitam. Ya, di sini kenapa saya warna hitam? Hitamnya adalah backgroundnya ya. Backgroundnya hitam. Dan ada warna putih kelopaknya sebagai nafsu mutmainah. Nah, di sini saya melukis elemen yang kelima, iter. Iter itu ada sebenarnya eldas itu bukan 4 tapi 5. Api, air, hitam itu tanah, putih itu udara, dan yang kelimanya adalah iter. Iter itu angkasa. Nah, kalau dalam dunia agama disebutnya ruh, tapi kalau saintis tidak menyebutkan tentang ruh atau ngebahas ruh, tapi mereka percaya ada material yang kelima, yaitu disebutnya extra fluid. Nah, saya menggambarkannya tadi dengan ini apa namanya, bulatan cahaya. Kalau kita dipoto ada cahaya habis hujan disebutnya orbs. Orbs itu sebenarnya orbs itu adalah material, cuman kita nggak kasat mata, akhirnya kita melihatnya sebagai cahaya yang bulat-bulat kecil gitu. Karena di mana di situ ada benda energi, maka di situ ada orb. Orb itu sebenarnya frekuensi dan energi yang tertangkap oleh mata kita, tapi kita nggak bisa melihat secara jelas. Nah, makanya saya melukis yang material yang kelima yang disebut orb atau extra fluid ya, gitu. Jadi ada material yang kelima lah. Kalau di dimensi ibaratnya dimensi 1, 2, 1 kan dasar, datar, 2 gerak kiri kanan, 3 dimensi 3 adalah dimensi bentuk. Nah, ini ada dimensi 4 ya, makanya dimensi 4 diwakilkan tadi dengan orb ya. Orb itu bulatan-bulatan cahaya ya. Makanya kalau di danau, di tempat yang ada airnya, di hutan, kita suka melihat bulatan cahaya itu banaspati atau sihir apa. Bukan, sebenarnya itu memang fenomena alam. Kalau yang disebut secara saintis disebutnya orb atau disebutnya apa ya, saya pernah baca gitu, ternyata ada material keempat yaitu extra fluid. Nah, saya menggambarkannya orb sebagai iter. Nah, tadi karena 7 tingkatan daya bumi, 7 tingkatan itu bukan hanya langit tapi juga bumi, maka bunga teratainya pun saya tambahin lagi 7, karena ada 7 tingkatan langit dan bumi ya. Kita berada di bumi, tapi kan ada hal-hal yang di atas langit sana gitu. Jadi yang di bumi, yang di bawah tadi 7, amaroh, lawamah, supiyah, mutmainah, ruhani, rahmani, dan rabbani. Nah, yang di atas juga ada 7. Jadi 7 tingkatan daya, 7 tingkatan langit dan bumi ya. Makanya saya bikin ini 7 tingkatan langit dan bumi, karena di dalam
kitab suci umat Islam juga dikatakan sab'as samawat wal ar, 7 tingkatan lapis langit dan bumi. Langitnya 7-nya yang menenggadak ke atas, buminya yang ngedemprak ke bawah nih. Ini saya lagi bikin gradasi dan bias pencahayaan. Ya, di atas kan tadi saya bikin cahaya ya, cahaya kelasan yang ke bawah. Nah, kenapa dalam lukisan itu yang terpenting setelah sketsa adalah pencahayaan, karena dengan pencahayaan itulah kita menemukan bentuk yang sempurna dan ideal. Kalau pencahayaannya nggak sempurna, lukisan itu nggak hidup. Itu pentingnya sebenarnya melukis pun tidak hanya otodidak, tapi kita harus belajar teknik-teknik, termasuk seperti pencahayaan. Ada yang digelapin, ada yang diterangin. Nah, untuk menunjukkan objek sesuatu agar terlihat seperti 3D, 3 dimensi. Kalau nggak ada pencahayaan, maka tidak akan muncul bentuk dan objek. Ini makanya kenapa melukis bunga teratai. Bunga teratai itu sempurna, mewakili semua eldas ya, elemen dasar manusia. Kuning di putiknya itu mewakili dewa Mahadewa atau nafsu lawamah. Merah di ujung-ujungnya mewakili dewa Brahma. Ciberem nafsu amarah. Terus hitam ya, hitam lumpur di bawah tanah itu mewakili dewa Wisnu, Wiwislinu, sebagai pemersatu, karena tanah itu kan mempersatukan hewan, tumbuhan, apapun ya, kita hidup di atas permukaan bumi. Itu Wisnu, hitam. Dan putih Iswara, pengetahuan, istrinya Saraswati ya, simbol dari pengetahuan. Warnanya putih, itu kelopaknya putih, itu mewakili semua elemen. Adapun tadi saya bikin tambahin bulatan-bulatan kecil itu sebagai bias untuk bias cahaya. Itu bias cahaya ya, sehingga membentuk cahaya bulatan kecil. Itu saya untuk mewakilkan elemen yang kelima, yaitu ether ya, ether, ether itu angkasa ruang gitu. Jadi ada elemen yang kelima, api, air, tanah, udara, dan yang kelima adalah angkasa. Biasanya disimbolkan dengan bintang, tapi saya menyimbolkannya di sini nggak nyambung ya. Kalau saya ngelukis bintang gimana ya, ngelukis langit, bumi nih kan posisinya teratai itu di bumi, masa backgroundnya bintang, nggak cocok. Nah, makanya saya lukis perwakilannya dengan bulatan-bulatan kecil. Nah, ini saya membentuk gradasi. Kalau di Italia atau di Prancis itu disebutnya scumato ya. Kehebatan Da Vinci itu dalam scumato. Saya tuh pernah punya guru ngelukis namanya Airly Dempster. Dia kebangsaannya Inggris sebenarnya, cuman dia lama di Spanyol, di mana ya. Ketemu di Jakarta. Saya banyak bertanya dan belajar tentang teknik melukis. Ternyata yang penting itu satu, sketsa, 2 gradasi, pencahayaan, gradasi, termasuk ya gradasi ya, scumato. 3 perspektif itu
sudut ya. Misalnya saya ngelukis nih bunga teratai. Ini kelopak yang di bawah kenapa lebih besar daripada kelopak yang di atas sana di ujung. Ini untuk menunjukkan supaya terlihat jarak seperti jauh dan seperti bentuk. Terus ada yang digelapkan dan ada yang diterangkan gitu. Ini untuk menunjukkan tentang bentuk supaya lebih hidup. Itu pentingnya sekolah dan belajar seni itu, supaya kita tahu tekniknya, supaya lukisan itu terlihat hidup, dan yang utama sih ada rasa sih. Saat kita melukis, kita menuangkan rasa di dalamnya. Itu yang tidak tergambarkan seperti tadi orb. Orb itu bulatan cahaya ya. Mungkin suatu saat pernah Anda melihat orb itu sebetulnya ada bulatan cahaya yang tertangkap kamera. Saya tuh dulu di mana ya, di Banten, waktu dipoto di depan makam Sultan Hasanuddin yang ternyata leluhur. Pas dipoto sama teman saya itu, si Asep, posisinya habis hujan. Dipoto sama dia, pas dipoto jadi banyak orb, banyak lingkaran-lingkaran cahaya yang mengelilingi tubuh saya. Teman saya bilang, oh ini kok banyak yang bulat-bulat gini, itu namanya orb. Dan dalam dunia fisika, bukan metafisika, fisika disebutnya extra fluid. Dan istilahnya disebutnya material kelima, disebutnya extra fluid. Material itu kan ada 4 ya, padat, cair, gas, plasma, dan yang kelimanya extra fluid. Belum bisa dijelaskan karena belum banyak orang yang bisa melihat, tapi ada. Tapi kalau dimensi, ibaratnya mereka itu adalah dimensi 4, masih di dunia, tapi di dimensi ruh ya, beda dimensi. Kita adanya di dimensi 3, mereka adanya di dimensi 4. Jadi material yang ada di alam ini sebenarnya ada 5. Api warna merah, air warna kuning, makanya nih di teratai ini ada warna kuningnya juga, putihnya kan kuning. Terus hitam warna lumpur. Nah, kalau di sini dilukiskan dengan background ya, backgroundnya berwarna hitam gelap. Terus kuning nafsu lawamah ya, dewa Mahadewa. Merah nafsu amaroh, dewa Brahma. Hitam dewa Wisnu, yang dewa mempersatukan tanah. Dan putih Iswara atau Saraswati, pengetahuan atau ilmu ya. Putih itu nafsu mutmainah. Jadi ini udah mewakili 4 elemen dasar atau eldas. Dan yang kelimanya saya wakilkan dengan orb ya, bulatan-bulatan kecil cahaya. Karena di atas kan tadi yang paling atas ada cahaya, berarti yang bawah gelap. Di mana ada cahaya pasti ada gelap. Di situ pentingnya melukis ya, salah satunya sketsa, yang keduanya adalah pencahayaan. Makanya di sini saya melukis di atasnya ada cahaya, yang bercahaya itu yang atas saja, yang bagian top, yang bawah agak gelap, karena untuk menunjukkan adanya bias cahaya ya, yang agak sudut-sudut gelap gitu. Ini untuk menunjukkan adanya cahaya. Dan scumato adalah pembiasan atau efek supaya benda itu terlihat lebih menonjol atau lebih hidup gitu. Dan perspektif adalah jarak, yang satu dibikin besar, yang satu lagi dibikin kecil seperti bentuk bunga. Yang paling depan kelopaknya besar, yang ujung kecil. Itu untuk menunjukkan jarak, perspektif, supaya terlihat 3D atau 3 dimensi.
Ya, jadi ya dalam melukis pun kita harus belajar teknik-tekniknya, dan yang terutama yang terakhir adalah rasa. Meskipun semua teknik sudah dikuasai, kalau kita tidak masuk di dalamnya, lukisan itu pun nggak akan hidup. Sementara saya melukis ini mewakili elemen dasar ya, api, air, tanah, dan udara. Apinya warna merah di ujung-ujungnya nih, setiap ujung. Airnya warna kuning, putihnya. Tanahnya warna hitam backgroundnya, dan udaranya warna putih ya, kelopaknya. Dan ada 7 tingkatan lapis langit dan bumi, sab'as samawat wal ard. Inilah bunga teratai sebagai simbol kehidupan manusia. Semoga apa yang saya lukis jadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Sampai jumpa lagi dengan saya, Herman Jambek. Semoga kalian semua sehat dan dalam kemurahannya. Sampurasun.